Kemarin kita udah ngebahas kenapa pemerintah nggak nyetak uang aja yang banyak terus dibagiin ke masyarakatnya biar semua jadi orang kaya, nggak ada yang miskin di Indonesia. Tapi ternyata nggak bisa, karena bakal terjadi inflasi besar-besaran. Kemarin kita udah bahas juga, kalau misalkan kayak gitu, yang tadinya Indomie harga 2.500 aja bisa jadi harga 3.750.000 per bungkusnya. Gimana kita beli beras, gimana kita beli baju, gimana kita beli kebutuhan pokok lainnya. Terus ada komentar nih dari TikTok Grill Philip 2438. Bisa, cuman mata uangnya ditinggiin, 1 rupiah sama dengan 100 dolar. Itu baru bisa. Terus barang ekspor pembayarannya pakai mata uang Indonesia. Masalahnya itu, nggak bisa. Halo semuanya, balik lagi di channel gua. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dilancarkan segala semua urusannya. Nah geng, kemarin kita udah ngebahas tentang kenapa Indonesia nggak jadi orang kaya aja dengan mencetak uang yang banyak gitu dari pemerintah, dari Bank Indonesia, terus dibagiin ke masyarakatnya. Kan gampang, tinggal nyetak, dibagiin. Semua orang bisa jadi orang kaya, nggak ada kemiskinan di Indonesia. Tapi ternyata hal itu nggak bisa dilakukan di Indonesia. Di negara manapun emang nggak bisa. Karena kenapa? Karena bakal terjadi inflasi besar-besaran. Nah, buat kalian yang belum nonton, contoh gimana inflasi besar-besaran yang pernah terjadi ya di abad dunia ini, udah gue ceritain di episode sebelumnya di sini. Biar kalian paham kenapa pemerintah nggak bisa nyetak uang yang banyak terus dibagiin ke kita ya, ke seluruh masyarakat Indonesia, biar nggak ada yang miskin ya. Alasannya udah gue jelasin di video sebelumnya. Dan sekarang ada komentar yang mencuat dari TikTok Grill Philip. Komentarnya kayak gini. Bisa, cuman mata uangnya ditinggiin, 1 rupiah sama dengan 100 dolar. Itu baru bisa. Terus barang ekspor pembayarannya pakai mata uang Indonesia. Nah masalahnya itu, nggak bisa. Masa dari 1 rupiah seharga dengan 100 dolar. Sedangkan sekarang 1 dolar aja seharga 15.000. Gimana caranya kita pengen naikin harga rupiah sesignifikan itu? Kayaknya mustahil nggak sih? Nah, mustahil sih, nggak ada yang mustahil di dunia, cuman kayaknya susah. Ya terlepas dari apapun itu, intinya kemarin kita udah ngebahas bahwasanya hal yang kayak gitu nggak bisa karena bakal menimbulkan inflasi yang besar-besaran. Dan video kali ini kita akan ngebahas gimana caranya supaya mata uang Indonesia rupiah ini bisa sedikitnya meningkat gitu ya. Ya seenggaknya setara lah gitu sama ringgit Malaysia. Jangankan kita mau bersaing sama US dollar Amerika, kita sama ringgit Malaysia aja masih kalah. 1 ringgit Malaysia itu setara dengan 3.600 rupiah. Dan kalian tahu fun fact-nya apa? Indonesia berada di urutan kelima terendah dengan nilai uang rupiahnya. Yang pertama diduduki oleh negara Rial, Iran. Yang kedua, Dong Vietnam. Yang ketiga, Kip Laos. Yang keempat, Leone Sierra Leone. Yang kelima, rupiah Indonesia atau IDR. Tapi terlepas dari semua komentar yang udah kalian komen di video sebelumnya dan apapun yang udah kalian bahas ya, dan sekarang kita akan ngebahas gimana caranya meningkatkan nilai mata uang rupiah kita dan seenggaknya nggak rendah-rendah banget gitu, atau seenggaknya bisa setara lah sama ringgit Malaysia. Gimana caranya? Mari kita bahas. Sekarang coba kalian cek deh barang-barang kalian yang ada di depan mata. Di antaranya ada sepatu, high heel, tas, gadget, bahkan kosmetik yang mungkin jangan-jangan sebagian besar barang-barang yang berasal dari impor. Gak salah sih sebenarnya beli-beli barang impor, tapi seenggaknya kalau misalkan nilai mata uang kita lagi turun, belilah barang lokal dulu, belilah barang buatan Indonesia. Jangan terus-terusan menjadi konsumen barang impor. Bima Yudhistira menyatakan bahwasanya kebiasaan membeli barang impor menyebabkan ketergantungan impor. Nah, ketergantungan membeli barang impor ini bisa mempengaruhi nilai rupiah, apalagi tidak diimbangi dengan ekspor. Kalau misalkan kita sering membeli barang dalam negeri alias buatan lokal, otomatis produsen-produsen lokal bakal percaya diri untuk mengekspor barangnya ke luar negeri. Nggak sebaliknya, kita menjadi konsumen dari barang impor. Dan kenapa barang impor bisa mempengaruhi nilai mata uang rupiah kita? Karena setiap kita mengimpor barang dari luar, diimporlah barang dari Amerika, diimporlah barang dari Cina, diimporlah barang dari Jepang. Nah, ongkos kirim itu pakai kurs dolar. Jadi semakin banyak permintaan dolar untuk ongkos kirim, untuk jasa, untuk apapun itu, maka ya nilai dolar semakin meningkat dan mata uang rupiah kita semakin merendah. Jadi semakin banyak kita menggunakan mata uang asing alias dolar,
maka semakin rendah pula nilai mata uang rupiah kita. Jadi ya sebaliknya, kalau misalkan kita pengen meningkatkan nilai rupiah kita, jadi orang-orang yang punya dolar nih, yang punya investor dolar harusnya menukarkan uang dolar mereka ke rupiah. Biar apa? Biar permintaan rupiah kita meningkat dan nilai mata uang kita juga bakal naik. Jadi kalau misalkan kalian pengen liburan, ya janganlah ke luar negeri. Karena kenapa? Ya di Indonesia juga masih banyak destinasi wisata yang bagus-bagus. Bahkan orang luar negeri pun datang ke Indonesia. Jangan malah kita datang ke luar negeri. Contoh kayak gini. Kalau misalkan turis-turis, orang-orang bule pada berkunjung ke Indonesia, otomatis mereka kan berkunjung membawa kurs mata uang mereka, misalkan dolar. Nah, kalau misalkan pengen transaksi di Indonesia, otomatis mereka harus menukarkan mata uang asli mereka ke rupiah. Nah, disitulah permintaan rupiah meningkat, dan disitulah nilai rupiah value-nya akan menaik. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita sebagai orang lokal, orang pribumi, malah berkunjung ke luar negeri, ya kita bakal menukarkan uang rupiah kita ke mata uang mereka. Jadi mata uang kita bakal ngelemah, dan mata uang mereka bakal naik value-nya. Jadi seharusnya kita sebagai orang pribumi, sebagai orang lokal ini, kita harus berbelanja, kita harus berinvestasi, kita harus menikmati alam-alam di sekitar kita, wisata-wisata yang ada di Indonesia. Karena destinasi wisata di Indonesia itu banyak banget. Orang luar negeri aja pada datang ke Indonesia. Kenapa kita harus berkunjung ke luar negeri? Ya mungkin sesekali boleh lah, tapi jangan sedikit-dikit ke luar negeri, dikit-dikit ke luar negeri. Harusnya kita sebagai orang pribumi itu bisa mengeksplor kekayaan, bisa mengeksplor budaya Indonesia, bisa mengeksplor pariwisata yang ada di Indonesia. Bukan sebaliknya. Kalau misalkan kita buka data ya, pariwisata Indonesia itu adalah penyumbang terbesar untuk devisa negara. Makanya Kementerian Perhubungan, Menteri Budaya, ya, Menteri Pariwisata itu selalu mengeksplor kekayaan yang ada di Indonesia. Dan selalu mengendorse para influencer-influencer untuk bisa mengekspos destinasi wisata yang ada di Indonesia. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mendatangkan orang-orang asing, orang-orang mancanegara, turis-turis buat berkunjung ke Indonesia. Biar apa? Biar menambah income ke negara. Biar apa? Biar meningkatkan sedikit value rupiah kita. Bukan sebaliknya. Dan buat kalian juga yang mungkin ada yang nonton video ini, para investor-investor yang duitnya banyak gitu ya, berinvestasilah di negara kita sendiri. Biar apa? Biar kita membuat para pemerintah itu berhutang sama rakyatnya sendiri, bukan sama investor asing. Yang mana kalau misalkan pemerintah berhutang sama investor asing, otomatis mereka bayarnya harus pakai kurs dolar mereka, nggak bisa pakai mata uang rupiah ya. Jadi ya permintaan dolar bakal terus menaik. Karena apa ya? Karena itu banyak permintaan yang kita tukarkan uangnya ke mereka, dan rupiah bakal tetap jadi uang yang lemah. Dan sebenarnya faktor melemahnya nilai rupiah ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Faktor eksternal ini ibaratnya penyakit flu yang menyerang ke tubuh kita, dan faktor internal itu adalah daya imun tubuh kita, kekuatan tubuh kita untuk menangkal virus-virus yang dari luar itu. Kalau misalkan dari faktor eksternal, kita bisa lihat karena kebijakan dari Donald Trump yang membuat investor-investor asing menarik semua uang investasinya. Disusul lagi dengan krisis yang terjadi di Turki dan Argentina, dan disusul lagi sama perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Ya itu sebenarnya faktor eksternal sih. Kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar sana. Kita nggak bisa mengontrol apa yang mau dilakukan orang. Tapi kita bisa mengontrol gimana daya imun tubuh kita. Gimana kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Gimana kita bisa menjaga kesehatan ekonomi negara kita. Dengan apa? Ya dengan menguatkan faktor internal itu. Menguatkan daya tahan tubuh, menguatkan daya tahan ekonomi kita. Jangan konsumtif sama barang impor. Ya, jangan dikit-dikit ke luar negeri. Investasi di luar negeri. Ya semua aja ke luar negeri semua. Dari mulai pergi ke luar negeri, mata uang di luar negeri. Ya permintaan dolar bakal terus naik dan rupiah bakal terus gini-gini aja. Tapi sekrisis apapun perekonomian Indonesia tenang aja. Karena Indonesia nggak bakal kena krisis lagi yang parah kayak di tahun 1998. Daripada kita ricuh ngomongin masalah faktor eksternal, faktor internal ya, mendingan kita bantu perekonomian Indonesia dengan apa? Dengan cara yang tadi gue udah jelasin di atas, mulai dari jangan konsumtif sama barang impor, dikit-dikit impor, harusnya kita bisa mengekspor ya. Terus pariwisata Indonesia kembangkan, karena pariwisata Indonesia adalah pemasukan devisa terbesar buat negara. Terus investasilah di negara kita. Biar apa? Biar pemerintah hutang sama rakyatnya sendiri, bukan hutang sama investor luar negeri. Dan itu dia yang udah kita bahas dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua, bisa menambah sedikit wawasan buat kita semua. Dan
Seenggaknya bisa menimbulkan rasa sedikit peduli ya terhadap perekonomian Indonesia. Dan dari kita untuk kita, siapa lagi kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau bukan sekarang. Dan tulis-tulis kalau ada komentar yang mau kalian sampaikan, unek-unek di kolom komentar, nanti kita bahas di video selanjutnya. See you next video.